kami sebutkan satu Ya, dan persatu. pemirsa, saat ini kami ajak Anda untuk memantau situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait dengan keberangkatan dari jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci yang akan dilepas langsung oleh pemerintah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengawal keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Banten tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pada siang hari ini, di mana terdapat total ada 391 jemaah dengan rencana keberangkatan pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat datang calon jemaah haji yang mabrur. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk dapat melakukan sambutan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, MSI. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati Prof. Suhmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI. Yang kami hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang kami hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Banten, Profesor Muhajir Effendi, Penasihat Khusus Presiden untuk bidang haji, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Haji, serta para undangan dan yang berbahagia para jamaah ini dan yang berbahagia para calon jamaah haji yang insya Allah akan diberangkatkan pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang tidak hanya penting secara administratif, tapi juga sangat dalam maknanya, hari yang syarat haru, syukur dan harapan. Hari ini kita melepas kloter pertama jamaah haji Indonesia Embarkasi Banten menuju Tanah Suci, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Ada yang menanti bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada doa yang tak pernah terputus. Ada harapan yang terus dijaga dalam diam hingga akhirnya hari tiba, hari ketika langkah pertama menuju Baitullah benar-benar dimulai. Saya dapat merasakan getaran itu, rasa haru yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan ini bukan perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa. Perjalanan menuju titik paling khusyuk dalam hidup seorang muslim. Ibu bapak sekalian, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat khusus. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umroh dalam menjalankan amanah besar ini secara penuh. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan. Namun kita tidak menutup kata bahwa perjalanan ini berlangsung di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya konflik di Timur Tengah. Situasi ini tentu menghadirkan kekhawatiran baik bagi pemerintah maupun bagi keluarga yang melepas. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan, negara hadir bersama ibu bapak sekalian. Pemerintah hadir, kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait, memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalani ibadah. Itu adalah
permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Kami ingin Bapak dan Ibu berangkat dengan tenang, fokus pada ibadah, serahkan hal-hal di luar itu pada kami untuk mengikhtiarkannya sebaik-baik mungkin. Bagi jemaah yang sabar, yang paling menguatkan, yang penuh kais kepada kita semua. Karena haji bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan sesama manusia. Bapak sekalian, hari ini jemaah haji kloter pertama embarkasi Cipondoh berjumlah 391 orang. Insya Allah mereka sudah siap, baik secara fisik maupun mental. Semoga seluruh jemaah haji ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Semoga seluruh rangkaian ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Saya kira itu sambutan kami. Mohon Bapak Prof. Dasko nanti bisa memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus menyelepaskan keberangkatan para jamaah haji. Nasrun minallah wa fatkun qorib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Menteri Haji dan Umroh Indonesia tadi sampaikan negara hadir bersama jamaah menjamin keamanan, kenyamanan dan kehusukan ibadah di tanah suci. Amin, amin, amin. Langsung saja kami mohon arahan dari Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji yang pada hari ini kloter 1 dari Provinsi Banten yang insya Allah kita akan lepas keberangkatannya. Menteri Haji beserta jajaran, para menteri, Kabinet Merah Putih beserta pejabat kementerian, BUMN dan lembaga yang hadir pada hari ini. Singkat saja bahwa pada hari ini kita akan melepas kloter pertama yang menandakan bahwa sudah dimulainya rangkaian dari pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang rutin dilaksanakan pada musim-musim haji dan diadakan pada saat situasi dan dinamika yang ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa negara hadir untuk menyertai jemaah haji dan juga kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji yang kita monitor bahwa pada saat ini Kementerian Haji yang pertama kali melaksanakan pemberangkatan haji, petugas pendamping itu selama 1 bulan penuh, kemudian sudah dididik, dilatih sedemikian rupa untuk kemudian mendampingi jemaah haji kita selama di tanah suci. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di tanah suci juga turun, sehingga kemudian dengan biaya yang ada insya Allah catering untuk jemaah haji kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Di samping itu, kartu nusuk yang biasanya dibagikan di tanah suci ini sudah semua dibagikan di Indonesia, sehingga kemudian pemberangkatan menjadi lebih teratur dan terkelola, sehingga tidak ada lagi yang kemudian jemaah dalam satu keluarga atau satu ini terpisah-pisah, sehingga lebih rapi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang mendalam, dan kepada Bapak, Ibu sekalian jemaah haji kami sampaikan selamat jalan,
mudah-mudahan pergi dan kembali dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami melepas kepergian Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ibadah haji dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan untuk tetap berada di depan podium, Bapak, untuk bisa melepas secara simbolis. Kami perkenankan Pak Sumindasto untuk bisa berada di depan podium, untuk bisa melepas secara simbolis. Mohon berkenan juga kepada Menteri Haji dan Umroh untuk bisa mendampingi. Silakan Pak Yusuf untuk kemudian menyerahkan bendera merah putih secara simbolis kepada Ketua Kloter JKB 1 Embarkasi Banten kepada Bapak Muhammad Suryadi Soekardi. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan. Kita akan menyaksikan bagaimana pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia secara simbolis dengan menyerahkan bendera merah putih kepada Ketua Kloter Embarkasi Banten bersiang hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dan ini kami ucapkan selamat jalan, selamat beribadah kepada kloter pertama Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Banten tahun 1447 Hijriah 2026. Boleh beri tepuk tangan. Baiklah, kami persilakan kembali ke tempat Pak Suryadi. Monggo, silakan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Pengawas Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia untuk bisa menyapa langsung Pak Sumindasto kepada seluruh jamaah, didampingi oleh Menteri Haji dan Umroh bersama dengan Menteri Perhubungan, ada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia turut hadir. Penasihat khusus Presiden Bidang Haji juga, monggo silakan bersama dengan jajarannya. Iya, pemirsa, baru saja kita saksikan pelepasan dari pemerintah pusat diwakili oleh Kementerian Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI untuk melepas kloter 1 dari Embarkasi Cipondoh untuk menuju ke Tanah Suci. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah pemerintah pusat sedang melakukan menyapa ya Marcel ya, menyapa para jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini dan juga mengucapkan agar ibadahnya lancar dan juga bisa menjaga kesehatan serta bisa kembali ke tanah air dengan ibadah yang sudah sempurna ya hajinya. Ya, dan tadi juga disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh M. Irfan serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad apa saja yang sudah menjadi perbaikan ya hasil evaluasi dari tahun-tahun penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya yang sudah diterapkan berbagai perbaikan di tahun ini. Bahkan ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan pemberangkatan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Kita tentu harapkan ya segala doa yang sudah disampaikan tadi tentu bisa terwujud, bisa terlaksana ibadah haji untuk seluruh jemaah Indonesia.
Iya, Marcel, untuk tahun ini memang untuk usia jemaah termuda ya, di tahun ini ada 14 tahun dan juga untuk jemaah tertua ada umurnya 104 tahun ya untuk tahun ini. Kemarin juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan dan sudah ada imbauan juga kepada para jemaah di tahun ini untuk membatasi barang bawaan karena memang sudah disediakan sejumlah perlengkapan untuk para jemaah di Tanah Suci. Kemudian juga ada imbauan karena cuaca yang ekstrim panas di Tanah Suci, maka para jemaah juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap melakukan sadar diri untuk kesehatan masing-masing, terutama untuk mendehidrasi diri sendiri, untuk minum yang banyak, kemudian juga menggunakan alas kaki, serta penggunaan sunscreen. Jadi pemerintah juga sudah mengimbau ya agar para jemaah tidak memaksakan diri ketika hendak beribadah di Tanah Suci supaya bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci nanti. Ya, betul sekali Gemma, dan kita kembali lihat bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta di mana pemerintah dan juga DPR RI ini masih bertemu atau menyapa para jemaah calon haji yang akan berangkat, di mana untuk pelepasan secara simbolis pada hari ini yaitu untuk kloter ataupun embarkasi Cipondoh, Banten, dan juga ada total 391 jemaah yang tercakup dalam embarkasi Cipondoh yang dilepas pada hari ini. Namun demikian memang per 22 April hari ini ya, Gemma dan pemirsa, ini sudah ada sejumlah jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah, Arab Saudi, sudah berada di Tanah Suci. Jadi ini merupakan pelepasan secara simbolis sebetulnya untuk seluruh jemaah calon haji dari Indonesia. Dan Kementerian Haji dan Umroh juga sudah memastikan ya pemirsa kepada para jemaah serta para keluarga jemaah agar tetap tenang dan juga terus berdoa karena di tengah situasi geopolitik saat ini bisa dipastikan bahwa Arab Saudi juga sudah menjamin keselamatan para jemaah terutama untuk transportasi udara karena mengingat untuk saat ini memang penerbangan Indonesia dari embarkasi Indonesia menuju ke Tanah Suci ini menggunakan pesawat yang direct flight sehingga dipastikan oleh Kementerian Ibadah Haji dan Umroh bahwa keselamatan jemaah tetap nomor satu dan saat ini belum ada kendala dari pihak Arab Saudi juga untuk akomodasi para jemaah Indonesia di Tanah Suci. Ayo, ada pemeriksaan apa? ada angka, langsung naik pesawat. Iya, makasih ya Pak. Yang Cipondoh ya Pak? Ya. Jadwalnya pasang senggangan ya. Oke, boleh. Ada banyak yang masuk. Boleh. Ya, ini penting lagi. Ya, siap. Siapa ya? Enggak, langsung aja. Saya handphone saya pegang sendiri. Kenapa? Pak Aida, aja foto-foto. Masih cerita dalam pun. Hah? Kenapa? Enggak Pak, gampang Pak. Beliau aneh. Ya, pemirsa, kita masih menyaksikan bagaimana pelepasan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci yang digelar oleh perwakilan dari pemerintah Indonesia dan juga DPR RI. Dihadiri langsung dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hashim dan juga ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Tadi dalam pelepasan ini dihadiri oleh 391 jemaah calon haji Indonesia dari embarkasi Cipondoh, Banten
yang mana mereka akan diberangkatkan pada hari ini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kemudian juga sudah ada sejumlah perbaikan ataupun evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji sebelum-sebelumnya. Penerapan dari perbaikan itu sudah dilakukan di tahun ini seperti pembagian logistik, kemudian juga berbagai flow ataupun alur pemberangkatan jemaah haji yang tentunya disesuaikan dengan situasi geopolitik terkini di Timur Tengah, dan pemerintah Indonesia tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dari seluruh jemaah haji, terutama adalah jemaah haji Indonesia, di mana pemerintah Arab Saudi juga menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan dengan aman, meskipun tentu ada berbagai penyesuaian. Di sini yang mundur atau saya mundur? Saya Pak. Kalau itu memang karena mereka tidak menggunakan visa haji, dan saya yakin kalau mereka lolos ke sana tidak akan bisa menjalani ibadah haji. Apa yang lain? Kalau soal makan, boleh dijelaskan terkait dengan makan itu seperti apa? Mereka harus kita dari petugas imigrasi Arab Saudi datang ke Indonesia melakukan pemeriksaan di 4 lokasi, di Suta, kemudian di Makassar, Solo, dan di Juanda. Jadi percepatan kepada jemaah yang akan berangkat, jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi pada saat sampai di Mekah. Ya, di sini. 4 embarkasi. Itu sudah hampir 60% dari seluruh jemaah haji yang akan berangkat dari Indonesia. Iya, sampai sekarang itu keseluruhan tim visanya sudah keluar. Total semua saya masih mendapatkan info terakhir. Total semua saya masih mendapatkan info terakhir karena masih kemarin itu kita minta dikurangi yang dari kesepakatan DPR yang lainnya. Di tengah dinamika global saat geopolitik global saat ini, dari tim kuasa haji DPR dengan penyelenggaraan haji oleh Kementerian ini yang perdana dan pertama kali itu seperti apa? Iya, kami lihat bahwa penyelenggaraan dari Kementerian Haji yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Haji yang memang baru pertama kali, tadi kan sudah disampaikan bahwa proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah 60% jemaah haji misalnya, kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini, sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu, dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu selesai. Dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mundur. Pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan tadi dari Menteri IMIPAS dan juga Wakil Ketua DPR RI terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026, bahwa hari ini merupakan pemberangkatan pertama dari embarkasi Cipondoh
Dan diketahui pemirsa, pada tahun ini Indonesia memiliki kuota ibadah haji sekitar 221 ribu jemaah yang terdiri dari 203.000 reguler dan juga 17.000 lebih untuk haji khusus. Dan untuk tahun ini pemirsa, untuk rangkaian ibadah haji, para jemaah sudah mulai masuk ke asrama haji pada tanggal 21 April 2026 dengan pemberangkatan gelombang 1 dimulai pada hari ini hingga tanggal 6 Mei 2026 menuju ke Madinah, dan pemberangkatan gelombang kedua pada tanggal 7 hingga 21 Mei 2026 menuju ke Jeddah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.